Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Adi Pratama, nomor daftar hadir 27, Angkatan Latsar 40 Kabupaten Tanah Tidung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan podcast workbook pelayanan publik. Yang pertama adalah beri alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Seorang ASN adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Mengapa begitu? Karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan masyarakat. Hal tersebut bisa dalam bentuk fisik maupun jasa, seperti yang tercantum dalam Perpres RI nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan 2025, menargetkan terjadinya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, berikan contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Contoh barang publik adalah yang pertama, udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendali banjir, jaringan TV dan radio. Jasa publik adalah seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan navigasi laut, pelayanan peradilan, pelayanan kelalu lintasan, pelayanan keamanan, dan terakhir adalah pelayanan pasar. Yang ketiga, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena berbagai alasan, mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik, sehingga produsen tidak mau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh individu-individu karena akan merugikan mereka sebagai produsen. Dalam situasi lain, individu-individu tidak mungkin membeli barang atau jasa yang tersedia di pasar karena harganya yang tidak rasional. 4. Jelaskan maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Rivalry yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang mereka peroleh. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang consumption dalam barang atau jasa? Jadi consumption itu dibagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah joint consumption. Joint consumption itu apa? Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan individual consumption adalah barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa privat. Keenam, jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM kemudian menjadi NPS. Dalam paradigma OPA atau All Public Administration, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang demikian tidak mengejutkan karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik
terjadi pada masa New Public Management. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Kemudian muncullah paradigma baru yang disebut dengan New Public Service. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyedia layanan dasar bagi masyarakatnya. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau usaha badan milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan atau stakeholder, yang tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit. Pelayanan swasta ini dipertanggungjawabkan kinerjanya pada stakeholder. Yang kedelapan, bagaimana pendapat saudara sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Kontribusi ASN dalam memperbaiki pelayanan publik dengan cara melaksanakan pelayanan publik secara profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor 9. Jelaskan perbedaan etiket dan etika. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan etika adalah niat perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Perbedaan etika dan etiket menurut Burton 2007 adalah antara lain: etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kemudian, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada dan tidaknya seseorang. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak bisa ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etiket menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Etiket sebagai ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak ASN dalam melaksanakan pengguna jasa sangat perlu mendapatkan perhatian dari organisasi dengan tujuan untuk menciptakan keakraban, kerahmatamaan, dan menjaga sopan santun. Kemudian yang kedua, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa. Yang ketiga, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Yang keempat, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa. Yang kelima, untuk dapat menjadi daya tarik, termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Selanjutnya, nomor 10, jelaskan dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Jadi dalam pemberian pelayanan publik kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang harus dilakukan oleh ASN. Ini menurut Alam 1989 dan menurut Simorangkir 1982, yaitu politenes, sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi.
Kemudian respectful, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan benar. Kemudian attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Kemudian tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Kemudian, self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Jadi itu adalah dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian kita lanjut ke nomor 11 dan terakhir. Jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara harus memiliki etiket dalam pelayanan. Sikap dan perilaku fisik dalam melayani merupakan bentuk etiket dalam pelayanan. Secara rinci, dalam pelayanan etiket meliputi cara berdiri, cara berpakaian, cara menyambut tamu, selalu senyum dan mengakhiri pelayanan secara baik. Ada beberapa manfaat dari etiket, yaitu komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi dengan sense of humor yang tinggi. Kemudian respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan terakhir adalah self-confidence, yaitu untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas podcast workbook pelayanan publik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.